Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Mohon maaf, hari ini saya sedang tidak fit. Aku udah beli obat tuh ibu. Anakku. Jadi langsung saja kembali lagi bersama saya Tobi yang akan membawakan film berjudul Master of the Drunken Fist Beggar So yang dirilis pada tahun 2016. Saya tidak ingin spoiler di sini, yang jelas ini adalah film pengemis yang ternyata dewa kungfu. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Master of the Drunken Fist Beggar So. Cerita dibuka dengan menunjukkan dinasti Qing di era Tongzi. Ini adalah zaman di mana Raja Cina adalah seorang bocah berusia 6 tahun. Hari ini kerajaan sedang melakukan pemilihan panglima perang. Salah satu kandidatnya adalah seorang anak sastrawan kaya yang bernama Chan, yang sedang dibawa oleh seorang pembantu berbadan besar yang menandakan ia adalah orang yang sangat kaya raya. Sultan mah bebas. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan Jenderal Samidi yang tidak ingin kandidat lain menjadi panglima selain bawahannya yang bernama Biao. Ia ingin kandidat miliknya menang, karena jika Biao menang, mereka bisa dengan mudah mengontrol militer milik kerajaan tanpa sepengetahuan raja. Di kala raja yang belum duduk di singgasananya, para kandidat menjadi sangat bosan menunggu kehadirannya. Chan yang merasa sangat lapar memilih untuk pergi ke dapur agar bisa mencuri makanan yang ada. Tapi sesampainya di dapur dan mengambil makanan, ia terpaksa harus bersembunyi dikarenakan banyak prajurit yang ingin memeriksa makanan di dapur. Dan saat ia bersembunyi di kolong meja, Chan tidak sengaja bertemu dengan seorang pria tua yang juga sedang bersembunyi di tempat yang sama. Om-om misterius itu ternyata adalah panglima militer yang akan pensiun. Dengan songong, Chan menantang pria itu untuk berduel kungfu karena ia yakin bisa mengalahkan panglima yang terlihat sudah tua dan lemah itu. Berbeda dengannya, kungfu Chan hanyalah kungfu biasa, sedangkan pria itu memakai jurus kungfu mabuk yang terkenal sangat lihai dan mematikan. Dan setelah Chan tumbang, panglima perang itu kemudian memberikan Chan topi miliknya karena sebagai pria yang lebih tua, ia merasa bersalah telah menghajar Chan yang hanya bocah songong. Raja yang telah menduduki singgasana mendapat kabar bahwa ada yang membuat kekacauan di dapur kerajaan. Ia pun meminta prajuritnya untuk mencari tahu siapa pelaku dari kekacauan di dapur tersebut. Tidak lama kemudian, Chan kembali berbaris di barisan kandidat untuk panglima kerajaan yang baru. Di luar dugaan, ternyata pilihan raja jatuh pada Chan. Tidak terima dengan keputusan sang raja, Samidi ingin menjatuhkan Chan dengan memberitahu bahwa topi yang Chan pakai bukanlah topi miliknya, dan itu berarti ia adalah si pembuat kekacauan di dapur raja. Dugaan kuat itu didukung oleh pernyataan Samidi yang menambahkan bahwa Chan adalah seorang anak kaya yang tidak pernah tahu diri. Ia juga memfitnah Chan seakan-akan ia pernah mendengar kalau Chan telah sering mencuri sedari ia kecil. Mendengar itu, raja tidak ingin panglima kerajaannya bermartabat buruk. Belum sampai beberapa hari, gelar Chang sebagai panglima dicabut dan digantikan oleh Biao yang merupakan bawahan dari Samidi.
Chan lalu ditangkap dan diusir dari wilayah kerajaan. Yang lebih kejam lagi, keluarganya juga ikut dihukum agar semua harta milik mereka dapat disita oleh kerajaan. Lalu Chan dan keluarganya juga dijadikan sebagai budak kerajaan yang membuat mereka harus hidup di tempat sekte pengemis. Selama Chan tidak sadarkan diri, setelah diusir dari kerajaannya, Samidi meminta Biao untuk diam-diam membunuh kedua orang tua Chan agar keluarganya tidak bisa membuktikan fitnah yang dilontarkan oleh Samidi. Menurutnya, hal ini juga dapat membungkam Chan untuk selamanya agar Biao sekarang sudah resmi menjadi panglima kerajaan seumur hidupnya. Chan yang masih tidak sadarkan diri dirawat oleh komandan sekte pengemis bernama Gar. Sekte pengemis di sini mempunyai seorang pemimpin yang sangat misterius. Konon katanya ia adalah salah satu dari pendekar hebat kerajaan. Di sana, ia terbangun dan bertemu dengan seorang pendekar wanita bernama Yulong yang merawatnya ketika ia sedang sakit. Sesaat ketika ia sadar, Chan langsung mengkhawatirkan keadaan kedua orang tuanya. Yulong pun mencoba menenangkannya. Yulong berkata kalau awalnya ia sangat mengagumi reputasi dari Chan sebagai pendekar kungfu anak sastrawan terkenal. Tapi apa yang ia lihat sekarang hanyalah seorang pengemis yang tak berdaya. Yulong lalu lanjut menjelaskan bahwa reputasi Chan sekarang adalah buronan kerajaan. Banyak sekali orang yang menginginkan kepalanya sebagai imbalan untuk raja. Mendengar itu, Chan menjadi sangat takut untuk pulang ke kerajaan. Berminggu-minggu ia lewati di tempat sekte pengemis. Chan menjadi akrab dengan pemimpin Gar dan seorang anak seumurannya yang dipanggil bocah kera. Sekarang, ia bebas pergi keluar masuk kerajaan karena di dalam kerajaan, wujudnya yang sudah seperti gembel membuat ia bahkan tidak dikenali oleh Biao yang sekarang sudah menjadi panglima kerajaan. Suatu hari, Chan mengajak bocah kera untuk pergi ke tempat ia sering menitipkan uangnya dulu. Di tempat itu juga, ia mempunyai pacar yang bernama Lotus. Ia berencana untuk meminta bantuan agar bisa mengambil uangnya yang ia simpan. 你先把银子给我，是我呀！放开我！假的！来人，给我打出去！ Tapi alih-alih memberikannya uang, Lotus dan Madam tempat penyimpanan uang tidak percaya bahwa ia adalah Chan yang mereka kenal. Dengan dingin, mereka mengusir Chan dan bocah kera yang sudah memohon-mohon agar diberikan uangnya kembali. Chan lalu pergi meratapi kehidupannya yang malang. Di tengah badai dan hujan petir, ia menangis meminta pengampunan kepada dewa. Ia teringat akan kehidupannya yang dulu kaya dan berkelimpahan. Sekarang, ia tidak punya apa-apa untuk dibanggakan sama sekali. Yulong yang tidak sengaja melihat Chan dari jauh menjadi bersimpati pada apa yang Chan lalui. Benci dengan kehidupannya yang sekarang, Chan menjadi pemabuk berat sekaligus pembuat onar yang mengganggu kerajaannya. Ia datang ke suatu tempat makan hanya untuk dipukuli oleh orang-orang yang menjaga tempat makan tersebut. Untungnya, Yulong datang menyelamatkannya dari kerasnya pukulan orang-orang itu. Sekeluarnya mereka dari sana, Yulong memberitahu bahwa keluarga Chan sudah tidak ditemukan lagi. Rumah yang kedua orang tuanya tempati didapati telah dibakar dan kosong. Mengetahui hal itu, Chan tambah terpuruk. Mimpi buruk kian melanda pikirannya, sehingga ia tidak bisa tidur pada malam hari. Ia selalu dibayang-bayangi wajah Samidi yang sekarang menjadi orang yang sangat ingin ia bunuh. Beberapa hari kemudian, bocah kera berusaha menghibur Chan yang sedang terpuruk. Bocah kera memberitahu bahwa Chan bukanlah satu-satunya yatim yang ada di sekte pengemis. Ternyata bocah kera juga bahkan belum pernah bertemu dengan kedua orang tuanya, termasuk saya.
Mendengar itu, Chan merasa ia masih beruntung karena setidaknya pernah merasakan memiliki kedua orang tua. Merasa sedih dengan cerita bocah kera, Chan mengajaknya untuk pergi ke kuil agar mereka bisa mengikat janji satu sama lain. Janji yang membuat mereka menjadi saudara sepanjang hidup. Sayangnya, sesampainya mereka di kuil, mereka ditemui oleh Lotus dan Biao yang menghina Chan dan menghajar bocah kera. Tidak senang dengan perlakuan mantan pacar dan mantan rivalnya, Chan memutuskan untuk menghajar Biao. 我今天特地来看看，你想怎么样？是乞丐，但是心存好人。素餐已经死了，大哥，我求求。 是我杀了你全家。Ternyata melawan Biao tidak semudah perkiraan Chan karena Biao sendiri adalah murid dari Samidi yang merupakan salah satu jenderal ternama kerajaan. Untungnya Yulong datang untuk membantu Chan menghajar Biao. 我以前练过铁头功。 Namun naasnya, bahkan seorang pendekar wanita ternama seperti Yulong tidak dapat menandingi kehebatan jurus kungfu dari Biao. Tapi tiba-tiba datang seorang pendekar kungfu yang akan memakai jurus mabuk sebagai gaya bertarungnya. Melihat itu, Chan merasa familiar dengan pria tua tersebut. Chan tersadar di sebuah rumah di perbatasan kerajaan. Di luar rumah, ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang ternyata adalah Yulong yang sedang tidak memakai baju pendekarnya. Terungkap bahwa orang yang menolong Chan adalah ayah dari Yulong. Dia bernama Lau Pak Guai. Pria ini juga adalah salah satu mantan panglima tertinggi yang di awal film mengalahkan Chan dengan telak memakai jurus mabuknya. Tidak hanya itu, Lau Pak Guai juga adalah pemimpin dari para sekte pengemis yang membuat dirinya sangat dihormati sekaligus ditakuti karena menguasai gaya kungfu dewa mabuk. Lalu Pak Guai memperingati Chan untuk tidak macam-macam dengan Samidi karena ternyata seorang yang hebat seperti Lau Pak Guai pun dapat dibuat terkesima dengan ilmu kungfu milik Samidi. Mengetahui semua fakta tersebut, Chan langsung memohon pada Lau Pak Guai untuk diajarkan gaya kungfu dewa mabuk. Namun Lau Pak Guai menolak dengan alasan bahwa orang seperti Chan tidak pantas mempelajari ilmu kungfu miliknya. 前辈，晚辈有一事相求，替我爹娘报仇。这是宋福海，要杀你灭口的。 Sesaat kemudian, Yulong yang merasa simpati pada penderitaan yang Chan alami menceritakan semua yang ia ketahui kepada ayahnya. Mendengar cerita anaknya itu, lalu Pak Guai mengubah pandangannya kepada Chan. Ia lalu setuju untuk melatih Chan karena permintaan dari putri kesayangannya. Saat itu, Yulong juga berkata bahwa mungkin suatu saat nanti Chan adalah orang yang selama ini dicari oleh ayahnya. Orang yang berkemampuan untuk mempunyai jurus dewa mabuk yang sesungguhnya. Terkuak bahwa selama ini Lau Pak Guai juga tidak benar-benar menguasai jurus mabuk yang ia pakai karena setengah lembar dari buku perguruan mabuknya telah hangus terbakar. 是的，干爹。不过他现在成了叫花子。 Di markas Samidi, Biao melaporkan bahwa ia telah dihajar oleh seorang pria parubaya yang memakai gaya kungfu dewa mabuk. Mendengar aduan dari anak perguruannya, Samidi langsung mengetahui siapa sosok di balik orang yang melindungi Chan. Ternyata Samidi dan Lau Pak Guai mempunyai masa lalu yang kelam, di mana Samidi pernah dipermalukan oleh Lau Pak Guai sehingga ia harus turun jabatan menjadi jenderal kerajaan. Kembali ke Chan yang sudah dilatih oleh Lau Pak Guai. Ia diajarkan bahwa untuk menguasai jurus mabuk, ia harus selalu mabuk. Dan sudah banyak murid Lau Pak Guai yang salah mengartikan hal ini. Karena mabuk yang dimaksudkan Lau Pak Guai sebenarnya adalah mabuk dengan melepaskan semua beban pada diri sendiri. Sehingga pengguna jurus mabuk dapat dengan mudah menghindari dan beradaptasi dengan pukulan-pukulan yang lawan lontarkan. 激情，它让你敢于面对，恰到好处时，身体的神经12分。
高手相者，当酒喝到一定程度的时候，才能够发挥到极致，做到有。是人琢磨不定啊。那练醉拳。 Berminggu-minggu setelah Chan berlatih dengan Lau Pak Guai, ia melihat jiwa master kungfu sejati ada dalam diri Chan. Karena itulah pada minggu kelimanya, Lau Pak Guai memutuskan untuk pergi menghilang untuk mengerjakan suatu misi rahasia. Ia sengaja melakukan ini agar Chan dapat menggunakan dan memberikan karakteristiknya pada gaya mabuk yang ia kuasai sekarang. Hal ini juga ia lakukan untuk menguji Chan apakah ia adalah sosok yang bisa menguasai jurus mabuk sepenuhnya atau tidak. Alih-alih menguasai jurus mabuk, Chan yang ditinggal oleh Lau Pak Guai menjadi kehilangan arah dan hanya fokus bermabuk-mabukan. Melihat itu, Yulong mencoba menghentikannya dengan berkata bahwa ia tidak akan pernah bisa menguasai jurus mabuk dengan cara bermabuk-mabukan. 我听我爹说，这个酒啊，喝酒嘛，来就来，来。 Mendengar perkataan Yulong, Chan menjadi teringat dengan minuman dari Bukit Monyet pemberian Lau Pak Guai. Minuman itu dibuat langsung memakai pegunungan yang terkenal dengan para monyet-monyet yang kuat. Konon katanya, hanya dengan meminum setetes dari minuman itu, peminumnya akan merasakan mabuk kepayang 3 hari 3 malam. Tanpa pikir panjang, Chan meneguk setengah dari minuman monyet tersebut. Alhasil, kekuatannya menjadi tak terkendali dan menghancurkan barang di sekitarnya. 完成我这一生的心愿。你会死的，苏灿！别管我。 Yulong berusaha memegangnya karena ia tidak ingin Chan mati sia-sia. Berkat keadaan itu, mereka berdua menjadi sadar bahwa mereka ternyata sudah jatuh cinta satu sama lain. Di tempat Samidi, ia berkenalan dengan seorang pedagang keliling yang dibawa oleh Biao. Pedagang itu bernama Pak Tua Lau. Ia adalah orang yang menjual barang-barang unik dan antik dari seluruh negeri Cina. Mengetahui bahwa Pak Tua Lau adalah orang yang akan berguna jika dimanfaatkan, Samidi merekrutnya untuk menjadi salah satu bawahannya. Setelah itu, ia memerintahkan Biao untuk menyerang tempat sekte pengemis dengan seluruh pasukan kerajaan yang mereka punya. 见过总管大人。乞丐窝，快点，快点，快点！ Singkat cerita, pasukan kerajaan berhasil mengobrak-abrik tempat sekte pengemis. Mereka juga mengancam Komandan Gar dengan kepala bocah kera yang akan dipenggal agar mereka memberitahu di mana keberadaan Lau Pak Guai yang menghilang. Tapi belum sempat mereka mendapatkan jawaban, Chan datang untuk menolong sekte pengemis. 住手！把他给我拿下！ 退下！那就要看你有没有这个本事了。Kali ini, ia sudah siap untuk melawan Biao dengan memakai jurus mabuknya. Dan seperti yang sudah kita duga, Biao berhasil dikalahkan Chan dengan mudah memakai jurus mabuknya. Tapi tiba-tiba, datanglah tamu yang tak diundang. Samidi dan Chan lalu bertarung untuk membuktikan jurus barunya. Tapi tidak seperti yang ia duga, Chan tidak berkutik melawan Samidi yang sangat kuat. Tangan Chan lalu dipatahkan oleh Samidi agar ia tidak bisa menggunakan jurusnya lagi. 干爹，做事一人当，
这事跟他们没关系。 Chan dibawa untuk dikurung oleh Samidi. Di sana, Samidi dan Biao sudah menyandra bocah kera untuk bisa dibunuh kapan saja. Di luar dugaan, Samidi meminta Chan untuk bekerja sama dengannya untuk membunuh seorang petinggi kerajaan bernama Panglima Su. Tapi pembunuhan yang direncanakan Samidi bukanlah pembunuhan biasa. Ia berencana untuk menjebak Panglima Su dengan cara mencuri vas bunga yang diberikan kepadanya oleh sang ratu. Sehingga pada saat ia kehilangan vas itu, Panglima Su akan dieksekusi karena kelalaiannya menjaga artefak pemberian ratu. Awalnya Chan menolak, tapi Samidi lalu menyiksa bocah kera di hadapannya. Hal itu membuat Chan tidak bisa menolak lagi. Chan lalu berkata bahwa ia bingung dengan hal jahat yang dilakukan oleh Samidi karena menurutnya Samidi adalah orang yang sudah sangat kuat. Ia mempunyai jurus kungfu yang hebat. Ia adalah salah satu orang yang paling berkuasa di kerajaan Cina. Tapi mengapa ia rela membunuh dan melukai orang-orang yang tidak bersalah? Mendengar pertanyaan Chan, Samidi lalu menceritakan masa lalunya. 当年我和刘北归，我二人出生入死，立下了大功。没错，他竟然一点都不顾及我们生死兄弟的情。 Terungkap bahwa Samidi adalah salah satu pendekar ternama di kerajaan Cina bersamaan dengan Lau Pak Guai. Mereka berdua adalah pendekar bawahan dari Panglima Su yang waktu itu masih menjabat sebagai jenderal. Tapi tanpa ada yang bisa menduga, Samidi ternyata berselingkuh dengan istri Panglima Su. Hal itu diketahui oleh Lau Pak Guai, sehingga ia melaporkannya pada Panglima Su. Samidi lalu dihukum kebiri dan dihajar oleh Lau Pak Guai dan Panglima Su. Semenjak hari itu, Samidi dihukum sebagai jenderal abadi yang tidak akan pernah naik pangkat. Melihat teman yang sudah ia anggap sebagai saudara itu disiksa sampai hampir mati, Chan tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran Samidi. 做你的白日梦吧！我求求你，你们停下！我求求你！ Yulong datang ke tempat sekte pengemis, tapi naasnya yang ia dapati hanyalah Komandan Gar yang sudah babak belur. Komandan Gar juga memberitahu Yulong bahwa semua pengemis sudah dibawa keluar Cina untuk dijadikan budak di negara lain. Setelah mengatakan itu, Komandan Gar pun mati dengan mengenaskan. Yulong yang melihat keadaannya tak bisa berkata-kata. Di dalam penjara, Chan memperhatikan keadaan di luar lewat jeruji besi. Seakan-akan sudah dipilih oleh dewa, Chan tiba-tiba tersambar oleh petir hingga terpisah dengan rohnya sendiri. Sesaat setelah ia terbangun, tanpa sadar, rohnya kembali menggunakan jurus mabuk. Chan pun berlatih dengan bentuk rohnya. Tak disangka, saat itu ia berhasil menguasai jurus dewa mabuk. Ternyata kuncinya adalah ketenangan yang bisa dinikmati. Dengan menguasai rasa ketenangan, roh Chan bahkan bisa memukul tetesan hujan. Saat ia kembali tersadar, Chan kembali melakukan latihan jurus mabuk. Alhasil, pada saat itu Chan resmi menguasai seluruh teknik jurus mabuk yang bahkan tidak bisa dikuasai oleh Lau Pak Guai. Dengan jurus yang sudah berlevel setingkat dengan Samidi, dengan mudah Chan menerobos keluar dari penjaranya. 惊开，如脱柱，精锐如火，死门。干什么？ Chan lalu datang untuk menghajar Biao yang sedang bersantai di ruangannya. 快说！ Tapi sayangnya ia ditembaki oleh Pak Tua Lau. Saat ia sedang jatuh tak berdaya, Pak Tua Lau meminuminya racun yang akan membunuhnya dalam 4 hari ke depan. Penawarnya hanya ada di Pak Tua Lau. Hal ini membuat Chan harus menuruti perkataan Pak Tua Lau yang menyuruhnya untuk mematuhi misi dari Samidi untuk mencuri vas bunga milik Panglima Su. Karena tidak punya pilihan lain, Chan pun mengikuti kemauan Pak Tua itu. 有一位是麻黄碱，有剧毒。三臭小子，滚！
Di tempat Samidi, Biao dan Pak Tua Lau melaporkan apa yang terjadi pada Chan. Mendengar hal itu, Samidi memuji Pak Tua Lau yang ternyata sangat berguna karena barang-barang unik miliknya. Tidak butuh waktu banyak untuk Chan menyelinap ke tempat Panglima Su untuk mencuri pas itu. Sayangnya, ketika sampai di luar, ia dihadang oleh prajurit kerajaan. Untungnya, ia dengan mudah dapat kabur dari kejaran mereka. Sesampainya di tempat Samidi, Samidi sudah menunggu kedatangan Chan yang ternyata adalah bagian dari rencananya. Terkuak bahwa Samidi sengaja melaporkan pencurian yang Chan lakukan agar ia bisa membunuh Panglima Su dan Chan dalam satu rencana. Panglima Su akan dibunuh karena kehilangan vas itu, sedangkan Chan akan dibunuh karena ketahuan mencuri pas tersebut. Senang dengan semua rencana yang sudah ia susun rapi, Samidi tiba-tiba dikagetkan dengan Chan yang tidak ingin kalah lalu menjelaskan bahwa ia sebenarnya sudah tahu kalau itu adalah bagian dari rencana Samidi. Terungkap juga bahwa Pak Tua Lau sebenarnya adalah ayah kandung dari Chan. Ia berhasil menyamar sebagai Pak Tua Lau dengan cara memalsukan kematian dirinya dan istrinya. Ia juga dibantu oleh Panglima Su, sehingga ia diam-diam dapat masuk ke dalam pasukan Samidi untuk mengetahui semua rencana busuk miliknya. 早有防范，就在抄家的造成全家灭亡的假象。他办事不周，谎称是亲手劫。我一直在教。 Peluru dan racun yang ia berikan kepada Chan hanyalah obat herbal biasa, karena ia tidak mungkin membunuh anaknya sendiri. Tidak sampai di situ, Samidi juga dikenai hukuman mati dikarenakan ia sudah berani merencanakan pembunuhan terhadap salah satu panglima kerajaan. Mendengar hal itu, Samidi tidak punya pilihan lain selain kabur dan menghajar semua orang yang berada di tempat tersebut. 正法，随意肃亲王，这也救不了你了。你处心积虑把我引到。窦太监，你是想要拒捕啊？ Di luar dugaan mereka semua, sosok Samidi sangatlah kuat, sehingga semua prajurit yang mendekatinya dapat dia lontarkan dengan sekali pukulan. Awalnya, Chan masih merasa sangat sulit untuk mengalahkan Samidi. Untungnya, ia teringat dengan semua jurus mabuk yang ia pelajari, sehingga ia dapat mencari ketenangan di antara rasa mabuk. 我没事，苏宝爷，我们一起上，扰乱他的视线。好。 Tidak lupa juga, ia meminum minuman monyet yang hanya tinggal tersisa setengah, membuat Chan menjadi sangat mabuk dan sangat kuat. Kali ini, ia juga dapat mengendalikan rasa mabuk dari minuman monyet tersebut. Hal itu membuatnya dapat dengan mudah menghindari semua pukulan Samidi, lalu mengembalikan pukulan-pukulan itu dengan rasa yang sama kuatnya. Samidi yang melihat Chan sekarang merasa bahwa ia telah kalah telak. Chan berkembang sangat pesat dibandingkan saat mereka terakhir bertarung. Sesaat setelah Chan berhasil mengalahkan Samidi, Yulong datang menghampiri mereka semua. Sayangnya, Samidi yang masih sadar langsung menyandra Yulong. Namun untungnya dengan cepat Yulong melakukan perlawanan, sehingga Chan mendapatkan momentum untuk melakukan serangan kejutan. 放我走！不行，
不能放虎归山。 Film ditutup dengan adegan Chan beserta ayahnya dan Yulong yang sedang berkuda menikmati indahnya padang rumput yang luas. Ayahnya menanyakan tentang apa yang dilakukan oleh Chan setelah ia menghabisi Samidi. Di sini juga kita mengetahui bahwa Chan baru saja menolak penawaran Panglima Su untuk mengangkatnya sebagai salah satu jenderal kepercayaan kerajaan. Chan lalu menjawab bahwa ia hanya akan menghabiskan sisa hidupnya untuk tinggal dengan damai bersama Yulong di perbatasan kota. Mereka berdua pun pergi menuju arah pulang ke rumah Yulong. Tamat. Film ini mengajarkan pada kita bahwa tidak semua orang beruntung terlahir di keluarga yang kaya atau berkecukupan. Kita harusnya menjadi seperti Chan yang tersadar akan roda kehidupan yang bisa saja di bawah dan bisa saja digidau. Segitu dulu untuk kali ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang hanya bisa mudik lewat panggilan telepon, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.